Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jalan Sedayan Sipil. Nah, kali ini kita akan membahas rangka jembatan, masih sama ya temanya, tetapi dengan konstruksi jalannya itu berada di bagian bawah. Sedangkan kalau yang video sebelumnya itu ada rangka jembatan, tetapi untuk konstruksinya dia berada, konstruksi jalannya dia berada pada rangka yang bagian atas. Nah, kali ini kita akan membuat konstruksi yang pada bagian bawah ini kali ini. Nah, tak perlu lama-lama lagi, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa like dan komen dan di-share ya untuk teman-teman yang belum tahu informasi tentang dunia perteknik sipilan. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita akan terus kita buka dulu gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk konstruksi rangkanya seperti ini. Nah, konstruksinya kalau yang sebelumnya dia memiliki konstruksi yang pada jalannya itu berada pada bagian atas. Kita bisa bilang di sebelah sini. Sebelah sini untuk konstruksi jalannya kemarin video yang sebelumnya. Nah, kali ini untuk video kali ini kita akan membuat tutorial tentang jalannya berada pada bagian sini. Secara otomatis nanti untuk pembebanannya akan berada pada bagian tertumpu pada bagian sebelah sini. Dan untuk beban-bebannya masih sama kita, yaitu beban mati 21 ton, beban hidup 21 ton, beban mati di sini mati luar ya, berarti maksudnya sebesar 75 ton, dan beban angin sebesar 0,3 ton, dan gaya rem ada 2,4 ton, dan gaya gempa min 4,5 ton, dan gaya geser tumbuhan adalah 0,8 ton. Dan untuk mutunya, itu mutu bajanya nanti yang akan kita gunakan ada di angka BJ34, dan untuk FY-nya di sini ada 240, untuk FY 210, dan untuk FU-nya adalah 350 secara otomatis ya. Oke, dan untuk kombinasinya kali ini kita akan menggunakan sebesar 1,2D ditambah 1L ditambah 1 AB atau angin, kemudian ditambah 0,5 rem, 0,5 gempa, dan 0, geseran. Nah, ini nah, sebelum kita lanjut, kita akan sedikit flashback dulu tentang sub yang kemarin ya kita lakukan tutorialnya, ya sedikit mereview kembali. Nah, ini untuk rangka yang seperti kemarin ya, ini saya sudah siapkan tadi untuk dibuka subnya. Nah, ini adalah konstruksi rangka yang kemarin. Di sini adalah untuk gaya rem, maka untuk gaya remnya kita display dulu untuk gaya yang terjadi. Nah, kalau kemarin dia karena berada di atas jalannya di sini, maka secara otomatis untuk gaya rem, terutama gaya rem nih berada pada atas. Kemudian kita contohkan gaya angin. Nah, gaya anginnya masih sama ya kalau untuk gaya angin, karena dia tidak berpengaruh pada posisi jalan, tetap pada pada si rangka itu, tidak terpengaruh pada dari jalannya. Oke. Nah, untuk gempa, nah, untuk gempa juga sama, dia masih sama pada konstruksi atas dan konstruksi bawah, tidak terpengaruh di mana letak jalannya. Tetapi untuk gaya gesek, nah dia berpengaruh. Kenapa? Karena awal mula kita berada pada jalan atas dan kita buat jadi jalan bawah, maka secara otomatis nanti gaya gesek ini berada pada bagian ini di bawah, pada tumpuan yang sebenarnya. Tuh. Kemudian juga untuk gaya beban hidup, dia yang semuanya di atas ini kita akan taruh di bawah sini di rangka yang B. Itu. Kemudian untuk mati luar atau beban mati, nah dia juga sama, dia akan mengikuti pada bagian rangka yang di bawah ini, Kemudian untuk rem, nah yang tadi adalah yang di atas, kita turunkan menjadi yang di bawah sini. Oke. Nah, karena perubahan rangka otomatis kita akan membuat lagi dari awal. Nah, ini untuk rangkanya masih sama ya, bentang 18 meter dengan tinggi rangka 3,5 meter. Maka kita akan langsung saja kita buat new model. Kita klik new model, dasar dulu. Kita klik new model, jangan lupa ini adalah tampilan versi dari 22. Kalau saudara sekalian menggunakan versi yang baru atau yang lama, tinggal mengikuti susunan dari menu yang ada pada sub kalian gunakan. Nah, kali ini saya seperti biasa, saudara sekalian bisa menggunakan grid only atau 2D truss, tapi karena saya lebih suka yang singkat, yang simple, maka kita akan menggunakan yang 2D truss saja.
agar nanti template-nya yang dihasilkan adalah langsung template pada bentuk rangka jembatan seperti ini contohnya. Nah, kalau kemarin kita menggunakan vertikal karena rangkanya adalah kotak, sekarang karena kita untuk rangkanya kita berubah menjadi seperti ini, maka secara otomatis dia akan memiliki rangka yang slope namanya. Nah, maka kita akan pilih slope. Nah, number divisionnya tetap 3, kita 3. Nah, kemudian panjangnya ini satu divisi adalah 6. Artinya apa? Mana? Nah, ini kecil. Nah, ini panjang dari sini sampai sini itu adalah 6 meter. Karena dibagi 3 ya. Satu kotak besar, 2 kotak besar, 3 kotak besar. Gitu. Oke. Maka untuk division length itu ada 6, kemudian untuk number of division itu ada 3. Jadi dibagi menjadi 3 bagian saja. Dan untuk 3 ada 3,5. Kita cek. Nah, ini 3,5. Oke, kita klik. Kemudian resistance jangan lupa di checklist ya. Nah, kita klik OK. Nah, seperti biasa ini adalah tampilan pada sub untuk awal mula template-nya. Jika kalian menggunakan grid mungkin hanya tampilan bentuknya grid, belum ada framing ya. Tapi kalau menggunakan 2D truss maka secara otomatis akan tertemplate framingnya secara langsung. Oke, karena kita fokus pada 2 dimensi maka kita akan beralih pada 2 dimensinya saja dengan arah sumbu Excel. Dan jangan lupa pastikan kembali untuk framingnya sudah benar di sini. Nah, kita cek lagi. Ini betul ya, panjangnya 6 meter per rangka. Oke, baru kita lakukan framing ulang karena beberapa part ini masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti ini. Maka kita akan ubah dulu framingnya yang semua seperti ini, kita hapus saja di bagian ini yang tengah, karena bagian kanan kiri otomatis secara otomatis akan sama. Kita hapus saja, kemudian kita lakukan framing seperti ini. Klik di draw yang sini, draw frame and or cable, kita turunkan. Nah, kita mulai dari sisi miring dulu biar enak. Kita klik dari bawah ke kiri ke kanan, lakukan searah ya. Jadi misalkan saudara mau dari kiri ke kanan, maka buatlah dari kiri ke kanan terus, biar nanti pada saat pembagian momen atau momen gaya normal, gaya lintang itu pembagiannya sama dari arah kiri ke kanan. Oke, kita klik sini, kemudian kita klik kanan agar kita buat framing lagi dari sini ke sini. Nah, kita teruskan seperti ini. Nah, kita klik kanan, kita tarik dari sini ke sini. Kita cek dulu untuk framingnya sudah benar atau belum. Untuk diagonalnya ya sudah benar ya. Kiri, sini. Oke, barulah kita menggunakan vertikal. Nah, seperti biasa untuk vertikal sama, kita buat satu arah dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Ini kita cek lagi untuk framingnya ya sudah benar. Ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, sudah benar. Nah, setelah lakukan framing, kalian juga bisa mengubah nama-nama yang ada pada framing tersebut. Contoh, kita label ya ini. Oke, nah ini karena tadi kita melakukan define frame ya hanya terbagi menjadi berapa? 3 ya, hanya terbagi menjadi 3. Maka secara otomatis nanti framing yang atas dan bawah ini mengalami hanya terbagi membuat 3. Maka kita hapus dulu agar membuat seperti soal. Yang di soal adalah ini dan ini kan masih gabung ya. Nanti biar mempermudah kalian untuk pencarian letak momen maksimumnya per batangnya. Nanti kita ubah, kita hapuskan dulu framing atas dan framing bawah. Baru kita buat lagi dari kiri, jangan lupa di kiri sini dan ke sini. Kemudian dari atas bagian atas kiri, ini dan ke sini. Oke, seperti ini. Kita klik escape, kemudian kita cek lagi framingnya. Angka-angka yang ada di sini kalian bisa ubah
sesuai dengan keinginan kalian. Biasanya untuk batang atas biasanya A, batang bawah B, diagonal itu D, vertikal itu V. Vektor ya untuk vertikal. Oke, kemudian kalau kalian ingin mengubah apa namanya angka-angka ini menjadi variabel yang berbeda, kalian cukup edit, change label, kemudian pilih label frame. Maka di sini ada angka-angka yang akan kalian sesuaikan dengan kebutuhan framing kalian. Seperti misalkan di sini ada angka 6, otomatis kita namakan D1 misalkan. Kemudian di sini ada angka 16. Di sini ada vertikal 1 masalah V1. Kemudian di sini ada 21 berarti itu ada B1 misal. Kemudian di 27 ada A1, sorry, ada A1 ini. Maka secara otomatis untuk nanti penamaan labelnya atau penamaan framingnya akan berubah sesuai dengan label yang kalian buat tadi. Nah, kalau kalian ingin lebih lengkapnya, kalian bisa cek video sebelumnya karena saya sudah membahas di video sebelumnya. Oke, nah step berikutnya setelah kita melakukan framing, apa namanya, melakukan perencanaan, penggambaran konstruksinya, kita baru ke define material. Kita akan mendefinisikan material yang akan kita gunakan. Kita add new material karena material yang akan kita gunakan adalah baru ya di BC34, maka kita akan gunakan tadi. Kita add new material, kemudian kita pilih material yang akan kita baca, maka kita pilih style. Kemudian untuk standar kita pilih user saja karena kita ingin membuat buat apa namanya, kualifikasi sendiri ya. Maka kita user saja, kemudian kita klik OK. Kita kasih nama BC34. Nah, untuk masa jenis kita tidak ubah, modulus elastisitasnya juga tidak diubah. Nah, di sini kita ubah menjadi 200.000, 23. Nah, baru kita ubah pada bagian ini FY. Tadi kita menggunakan FY 3, apa namanya, kita menggunakan mutu baja 34, maka untuk FY 210 dan FU 340, FY 210 dan FU 340. Dan untuk FYE itu seperti biasa 1,1 bintang atau dikali 210. Dan untuk FUE 1,1 bintang atau kali 340. Oke, seperti ini ya. Setelah semuanya sudah selesai, kita kembali lagi ke satuannya ton meter. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, saya masukkan definisi frame. Add new device. Ya bagian ya berusaha. Nanti dikoreksi saja kalau ada kesalahan pada saat penginputan define tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan define pattern dulu. Sebelum kita melakukan framing ya, kita masih menggunakan framing standar. Sebelum kita masuk ke contoh framing profil mana yang cocok pada rangka ini, kita lakukan dulu framing standar atau framing default dari sub 2000 ini. Oke, kita buat patternnya dulu. Jadi biasa ada mati BS, tipenya dead, kemudian mati luar super dead, luar, mati tambahan. Di sini ada super dead. Oke, kemudian hidup, tipenya adalah live, kemudian ada angin, tipenya adalah wind. Dengan auto patternnya kita non saja. Kemudian ada gempa. Untuk tipenya adalah quick ya. On, jangan lupa. Ada rem, tipenya another, order, tipenya order. Karena rem di sini tidak ada ya, maka kita gunakan order aja. Kemudian yang terakhir ada saya lupa, rem ada rem gempa, geseran, geser.
tipenya order juga. Oke, ini. Kemudian yang untuk date kita bisa hapus di sini. Oke. Kemudian kita definisikan lagi kombinasinya. Nah, di sini kombinasi yang kita gunakan hanya satu ya. Tadi untuk beban mati itu 1,2 di luar dan mati PS ya. Kita cek lagi kombinasinya 1,2D 1L 1A 1W 1W 1L dulu 1L 1W terus sisanya 0,5 gempa 0,5 geser dan 0,5 rem ya itu 23 full 1,2 1,2 11 oke. Kemudian kita klik oke. Nah baru kita lakukan pembebanan. Nah pembebanannya masih sama ya, kita akan melakukan pembebanan dari beban mati dulu. Kita lakukan dari beban mati dulu aja. Kita lakukan beban mati pada rangkanya, karena kita tadi adalah jalannya di bawah, maka secara otomatis nanti pembebanan ini berada pada sini, terus fokus pada rangka yang ini. Oke, kita lakukan saja. Nah, kita pilih ke assign, join load, force. Jangan lupa kita ganti ke mati luar, kita arahkan ke sumbu set. Jangan lupa dikasih angka min ya, agar nanti hasilnya arah dengan arah gravitasi. Kita saya geser di sini. Kita terlihat ya di double screen. Kemudian kita isikan 75 ton untuk mati luarnya ya. Kita klik OK. Sorry, udah dikasih ini. Cek lagi. Udah dikasihin. Dulu. Sepertinya bendungan. Jangan lupa kasih min ya biar arahnya nanti searah dengan arah gravitasi. Ini sudah searah gravitasi. Kemudian untuk gaya hidup beban hidup di angka 21 ton. Seperti tadi kita klik lagi dan kita assign join load force, kita ubah hidup menjadi 21 ton. Kita klik OK. Kemudian untuk beban angin, nah seperti biasa untuk beban angin kita gunakan seperti ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ini semua rangka ya yang terdapat ini. Kita klik. Nah, kita masukkan assign join force. Kita ubah ke angin. Nah, di sini karena kita mendapatkan beban angin 0,3 dengan nilai positif ya, maka kita ubah searah dengan sumbu X atau mengarah ke kanan berarti, dan diisikan di arah sumbu X. Tapi kita ubah 0, kemudian kita isikan di arah sumbu X, kita isikan tadi 0,3 sorry 0,3. Oke, seperti ini. Ini untuk gaya anginnya kita asumsikan bahwa ke sana arahnya, karena perhitungan mendapatkan hasil positif ya. Kalau mau mendapatkan hasil negatif, mereka otomatis akan berubah ke arah kiri. Kemudian untuk gaya rem bawah, di bagian bawah ya, masalah asalkan bukan joinnya yang klik ya. Oke, kita assign join force. Untuk rem itu di sumbu X di sumbu Z lagi. Untuk force X nya kita ubah 0, kemudian di rem kita ubah menjadi 2,4 ton. Ini 2,4 ton. Oke, kita add ini untuk gaya rem sudah ya di bagian bawah. Nah, kemudian sini ada nah, tadi kalau tadi positif dia akan ke arah kanan, maka sekarang ada untuk gaya gempa dia akan ke arah kiri pada framingnya. Oke, kita contohkan lagi min 4,5 untuk gaya gempa. Oke, kita klik lagi framingnya joinnya ini
di sini, ini di sini. Nah, kalian boleh ngeblok semuanya, cuma hati-hati nanti kalau kalian ternyata lakukannya bukan di join di frame itu akan dapat apa kan salah ya. Jadi harus hati-hati, lebih baik satu-satu daripada langsung tapi nanti ada timbul keraguan-keraguan. Nah, karena tadi arah gempanya itu di sumbu di sumbu X, maka kita isikan di sini dengan nilai min 4,5 ini. Dia akan berubah ke arah kiri. Nah, seperti ini. Ini untuk gaya gempanya ya. Dan terakhir itu ada gaya geser tumpuan. Nah, karena tumpuannya ada hanya di sini dan di sini dengan besar sebesar 0,8, maka nanti di sini dan di sini saja. Kalau yang kemarin kan dia framingnya di atas, maka jalannya di atas, maka yang terjadi hanya di sini dan di sini. Maka karena jalannya ada di bawah, maka kita untuk gaya geser tumpuan ada di sini dan di sini. Jadi itu kita ikut saja, ini sudah saya klik sign join load force, kita kembalikan X yang menjadi 0, kemudian kita ganti menjadi geseran, kita isikan di sini, jangan lupa min ya untuk gayanya 0,8. Nah, bentar. Untuk gaya geser itu, oh ya, kalau gaya geser itu ada di sumbu X ya. Ya, saya sudah ingat ada di sumbu X, berarti kan dia besarnya 0,8 nih, positif, maka kita isikan aja 0,8 ini untuk gaya geseran ya. Jadi nanti arahnya dia arah ke arah kanan, ini dan seperti ini. Oke, step berikutnya kita akan langsung menganalisanya saja. Oke, ke analyze set, belum, ada satu step ketinggalan. Kita Ctrl A atau blok semua, assign frame, release partition agar nanti momennya dia berubah menjadi 0. Klik OK. Ini hanya tanda bahwa momen pada join itu 0 ya. Baru kita set analyze option, kita klik yang X set plan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita baru F5 atau klik ini, atau di klik yang ini ya, analyze atau analyze. Nah, karena saya sudah lakukan saving sebelumnya, maka kita tidak harus melakukan saving. Ini di run untuk model dan date. Nah, kita run. Ini belum sih. Ini di down saja. Nah, ini adalah untuk hasil dari lendukan pada angka ini. Oke, kita cek dulu nih untuk framenya, kita cek untuk kombinasi 1, kita cek momennya akankah ada. Kita tidak usah ini ya, tidak. Nah, ini momennya udah benar ya, udah tidak ada di sini ya, di tab join. Kemudian kita cek untuk gaya aksial, karena yang akan kita otomatis kalau untuk rangka biasanya ada gaya aksial. Oke, ini untuk rangkanya. Kemudian untuk gaya lintangnya kita cek. Oke, seperti ini untuk gaya lintangnya ya. Oke, kita udah aman semua. Kemudian kita ke aksialnya saja. Ini kita klik OK. Baru kita akan cek dengan rangka default ini akankah sanggup menampung beban-beban yang terjadi pada rangka ini. Kita cek saja. Kita klik huruf I ini atau di design, still frame design, view preference dulu. Nah, di sini kita ubah menjadi ICR FRD. Nah, ini sebenarnya tergantung dari versi kalian ya. Kalau di punya saya hanya di tes dia hanya RFID 93 dan ini tidak bisa diubahkan. Kalian juga bisa menggunakan yang lain sesuai dengan ketentuan yang biasanya kalian gunakan. Oke, kita klik OK. Nah, baru kita klik di sini atau di design, detail, start, design, save F5. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah contoh untuk rangka default ya. Untuk rangka default dari SAP itu beberapa rangka di sini mengalami keruntuhan. Nah, bagaimana cara mengeceknya secara langsung? Kita cukup klik huruf I. Nah, di sini ada pilihan verify, analyze versus design section.
sini. Oh sorry, salah. Kalau nah, 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 di oh iya benar. Verify all member password. Nah, di sini ada keterangan 8 frame yang tidak sanggup memikul bebannya. Gimana aja? Sini, dan sini. Maka jika kalau kalian ingin lakukan framing, maka kalian bukan hanya sih, hanya tinggal menyesuaikan dengan framing-framing yang ada di sini. Oke, saya hanya mencontohkan satu kali saja untuk framingnya ya. Kita kita lakukan framing dulu untuk satu kali. Kita coba satu kali ya. Untuk ukurannya, sorry. Kemudian kita unrun dulu. Biasa kalau misalkan kita akan pengubahan framing, maka kita unrun baru kita ke define section properties, frame section, kita add new property, kita ke image. Nah, sini kita lakukan framing manual. Kita pakai gunakan 400 kali 400 kali 400 kali 400 kali saya lupa. Untuk profil 400 itu ini 1828 2 kali 8. Maka di sini adalah 0,4 dan di sini adalah 0,4 juga, dan untuk TF nya adalah 0,018 dan untuk TW nya 0,028 balik 0,28 nya di sini. Saya cek dulu. 0,28 nya itu punya TF P1 nya 18 ya. Oh ya, P1 nya 18, maka berarti sini 18 ya. Ini 18, nah, ini 18, ini yang 28. Kemudian di T2B itu 0,4, ini juga 0,28 ini. Nah, untuk materialnya adalah BC34 ya, tadi yang kita sudah setup. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Semisalkan tadi terfokus pada rangka atas ya, karena masih merah ya, maka kita hanya ubah rangka atas saja. Kita coba assign frame section, kita pakai ini. Nah, kenapa saya mengubah hanya atas? Karena tadi yang bagian frame yang di sini dia hanya tinggal melakukan pengecilan framing atau bisa dibilang pengiritan, karena beberapa harus sudah biru walaupun di sini dan di sini tadi kalau nggak salah itu masih merah. Tapi kita tidak mencontohkan, hanya saja mencontohkan kiranya framing atas ini berwarna yang lain. Kemudian setelah kita lakukan framing, kita ke F5 lagi, kita run ulang. Nah, setelah itu kita tidak perlu lagi setup apa yang namanya tadi yang referensinya pada setup desain. Dan cukup klik ini aja, maka secara otomatis kita akan tahu framingnya kan seperti apa. Oh, ternyata menjadi merah. Tapi secara otomatis dia tidak bisa memikul beban dari IWF ini. Kita maka harus kecilkan lagi seperti itu. Nah, oke, kita tidak akan bahas ini karena kita hanya akan membahas tentang bagaimana lakukan framing dan pembebanan di rangka pada bagian bawah jembatan untuk jalannya. Oke. Nah, step berikutnya kalau kalian ingin melakukan showing table, kita cukup klik sini show table. Jika belum ada, maka kita display show table atau control T komennya. Control T sini. Nah, seperti karena kita ingin melakukan hanya pengambilan data untuk join sini, maka kita di join output, kita join reaction. Oke, kita kemudian ke elemen, kita
pada frame output kita ingin mencari elemental force pada framenya ini. Kemudian pada desain data kalau kita inginkan, kita besarnya sih ke rangka ini sampai menampung berapa beratnya. Oke, kita ke desain ke still frame, kemudian still data, detail data, klik pilih yang PMM detail agar nanti hasilnya itu lengkap. Nah, kita pilih yang PMM detail. Kemudian sini cukup satu saja untuk kombinasi satu biar nanti tidak terlalu banyak, kecuali kombinasi yang kalian gunakan banyak ya, berarti otomatis kombinasi kalian harus di output semua. Oke, kita klik OK. Nah, seperti ini adalah untuk framingnya, kayak di pada framing ini untuk join. Nah, biasanya untuk perencanaan untuk suatu jembatan biasanya di sini. Nah, yang digunakan di sini PU. Ini kita akan mengetahui berapa sih kekuatan dari si konstruksi baja ini. Gitu. Kita tinggal ekspor, misalkan kita butuh untuk lebih enak pada pembuatan datanya, maka kita klik tadi file export to all to Excel, maka akan secara otomatis terekspor pada Excelnya. Kita tunggu, exportnya cukup lama. Ya. Nah, ini sudah selesai ya, kita klik di sini. Ini adalah data-data yang kita ekspor tadi ya. Nah, ini adalah data yang nanti bakal pasti digunakan pada perencanaan. Ini ya, sekali kan datanya, data yang akan kita gunakan. Nah, terus data-data ini kalian juga bisa lihat langsung pada gambarnya. Contoh, ini desainnya, bisa melakukan desain. Kita klik kanan aja pada ini. Ini adalah desain dari tadi di rangka 28 itu di A2 berarti. Ini adalah rangka merah. Kenapa di sini ada PU lebih dari PE? Artinya beban yang terjadi itu lebih besar daripada PU-nya itu lebih besar daripada rangkanya, kekuatan rangka. Kita lihat aja di sini detail. Ini ada keterangan nih. Section of first test, PU lebih besar dari PE. Maka desain kan proses artinya jadi desain ini atau ukuran ini, framing ini tidak akan sanggup memikul beban-beban yang ada. Biasanya ini juga bakal dirampingkan, itu tergantung lagi nanti bagaimana cara kalian mengeceknya. Misalnya di sini quick frame, di sini bisa di print, di setup dengan setup aja. Oke. Nah, kemudian kita biasanya selesai penginputan, showing data, kita tinggal lakukan printing atau plotting. Kita bisa ke file dulu, kemudian kita print setup. Nah, di sini terserah, misalkan punya printer nanti langsung biasanya tersambungkan langsung kepada printernya. Tapi kalau tidak, biasanya saya menggunakan untuk ukuran A4 ya. Di atas ini A4, kemudian layoutnya biasanya landscape ya. Ini kali oke, baru kita lakukan plotting. Nah, kembali lagi, versi yang kalian gunakan berpengaruh pada menunya. Seperti tadi, kalau nggak salah di versi lama itu hanya bisa EXP kalau nggak salah, nggak bisa langsung ke Adobe. Tapi nggak tahu kalau yang sekarang. Kalau yang versi yang saya gunakan kemarin yang terakhir V18, 19 sama 22 ini yang terakhir itu seperti itu, langsung bisa ke Adobe atau langsung ke print. Nah, di sini juga untuk print grafiknya atau tadi tampilan setelah kalian misalkan pengen mengedit nama, tanggal atau menjadi yang lain, itu bisa. Oke. Kalian setelah setting ini tinggal dilakukan print. Itu ya, mungkin segitu saja tutorial kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan tentang konstruksi jembatan ini dengan jalan berada di bagian bawah di sini, atau ingin meminta kita bantuannya, maka tinggal tulis saja di kolom komentar, atau jangan lupa follow Instagram kami di Calon Sarjana Sipil, atau Telegram kita juga masih sama di Calon Sarjana Sipil, atau juga bisa cek di blog kita atau website kita di Calon Sarjana Sipil. Oke,
See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.